2 Tawari 18 ayat 1 sampai 5. Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ayat 1. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Ayat 2, beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Ayat 3. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat 5. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Amin. 2 Tawari 18 ayat 6. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi yang di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Ayat 7. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Himla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ayat 8. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, jemputlah Mika bin Yumla dengan segera. Ayat 9. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Di situ tempat pengiringan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. 10. Maka Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Amin. Ibu Har ikut baca ayat 11 sampai 15. Di unmute, Bu. Ibu Har, lewat dulu ya. Ibu Kristina berarti. 11 sampai... Lewat Oh, dulu, Ibu Har udah buka. Lewat dulu ya. Ya. Lewat dulu ya. Oke. Bu Kristina berarti 11 sampai 15. Baik, Bu. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. 12. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan yang kukatakan. 14. Setelah ia sampai kepada raja, bertanya raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramon Gilead atau akan membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. 15. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau sesungguhnya supaya engkau mengatakan kepadaku sudah lain dia kebenaran. Amin. Ayat 16. Lalu jawab ia,
Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. 20. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuk dia. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Lanjut. Ada 21, jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaan, ditamparkannya lah pipi Mika, serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadamu untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. 25, berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Amin. 26. Dan katakan, beginilah titah Tuhan, masuklah orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. 27. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. 28. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. 29. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel. Kemudian mereka masuk ke pertempuran. 30. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Amin. Ayat 31, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. 32, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. 33, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putra, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. 34, tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Amin. Silakan Bu Ance, pasal 19. 2 Tawarik 19 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Melihat Yehu menegur Raja Yosafat. 1. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. 2. Ketika itu Yehu bin Hanani
Pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. 3. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. 4. Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Betseba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. 5. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda di tiap-tiap kota. Amin. Ayat 6. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintah mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum perintah, ketetapan dan peraturan hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Amin. Ruseda sampai 11 terakhir. Oh iya. Dengan ini iman kepala Amara ia diangkat sebagai ketua dalam segala perkara ketuhanan dan Jebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Terima kasih. Lanjut ke Ibu Gabriel, Ibrani 1. Ibrani 1. Ibu Gabriel ikut baca? Iya, Ya. Bunda, bentar, Bunda. Ya, Gabriel. Ibrani ya, pasal 1 ayat 1 sampai 5. Surat kepada Ibrani. Ibrani 1, Bunda. Iya, betul. Ayat 1 sampai 5. Oke. Ibrani 1 ayat 1 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah
ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan Allah semesta. 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. 5. Karena pada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Bu Dede, Oke, 6 ayat sampai yang 10. ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Amin. 11. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. 12. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Amin. Lanjut Bu Ati. Ibrani 2 ayat 1 sampai 5. Keselamatan yang besar ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menjadi balasan yang setimpal. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ayat 5, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, sebab bukan kepada malaikat-malaikat yang telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Amin. Bu Saryana. Aku. Ayat 6. Ada Ya. orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada Halo? Bu Saryana? Atau saya yang error nih? Tapi sekarang ia belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah dilakukannya kepadanya. Ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada
malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijanjikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Ayat 11, sebab yang menguduskan dari mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. 12, katanya, aku akan memberitakan namanya kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. 13, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anaknya yang telah diberikan Allah kepadaku. 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang menguasai alam maut. 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhatiannya oleh karena takutnya kepada maut. Amin. Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Bu Mensi, pasal 3. Ya, Di-unmute, Bu. Bu. Iya, pasal 3 ya. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 5. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ayat 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah yang dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Amin. Ayat 6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Ayat ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengejar jalanku, tidak mengenal jalanku. Amin. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. 12, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup.
13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 14. Karena itu telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran. Amin. 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berlimpangan di padang gurun? 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita bersaat teduh sejenak.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca ya. Jadi di 2 Tawarik 18 dan 19. Jadi di 2 Tawarik 18 ini secara singkatnya ya, Yosafat. Di sini Yosafat posisinya Raja Yehuda Ibu ya. Yosafat bersekutu dengan Ahab. Jadi Yosafat itu Raja Yehuda, sedangkan Ahab itu adalah Raja Israel ya. Dan mereka bersekutu jadi maksudnya untuk ikut berperang. Nah, meskipun Nabi Mika itu sudah memperingatkan bahwa Ahab itu akan mati, tetapi Ahab itu kayak ngotot gitu ya. Tetap dia maju berperang dan akhirnya benar ya, tewas. Lalu di eh, 2 Tawarik 19 ya. Di sini Yosafat ditegur karena bersekutu dengan Ahab ya. Setelah itu ia membawa rakyat kembali kepada Tuhan lalu membenahi sistem peradilan agar berjalan dengan adil dan takut akan Tuhan. Ya, itu singkatnya. Lalu kita masuk ke Ibrani 1 ya. Jadi Ibrani 1 ini mengenai eh, Ibrani 1 ini mengenai Yesus ya. Di sini dituliskan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat ya. Jadi ia adalah anak Allah yang mulia, pencipta dan berkuasa atas segala sesuatu. Lalu di Ibrani 2 keselamatan yang besar ya. Secara ringkas di sini mengatakan bahwa Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaannya dan kematiannya ya. Karena itu jangan pernah mengabaikan keselamatan yang diberikannya. Lalu di Ibrani 3 di sini menulis mengenai Yesus yang lebih besar daripada Musa ya. Orang percaya diingatkan ya. Jadi kita diingatkan untuk tetap setia dan tidak mengeraskan hati seperti bangsa Israel di padang gurun ya. Jadi itu singkatnya, silahkan ibu-ibu bagi yang mempunyai rema atau kesaksian yang terkait dengan pembacaan kita, silahkan, atau pembelajaran apa yang dipetik ya, atau mungkin ada teguran gitu ya untuk diri sendiri gitu ya, silahkan. Siapa yang mau nyoba dulu? Silakan Bu Ati, Bu Rahayu, Bu Saryana, Bu Har, Bu Kristina, Ibu Leni, Ibu Mensi, Ibu Ida, Bu Ance, Eda Sinta, Ibu Gabriel atau Ibu Harmoni. Monggo. Nanti yang doa tutup Ibu Ati ya. Ibu Ati nanti doa tutup ya. Oh, Bu Ati mau sharing rema. Ya. Enggak. Ya, saya cuma bilang kan tadi nanti Oh iya. tutup. Ya, oke. Baik, silakan ibu-ibu. Apa yang kita dapat di Tawarik, 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 18, 19 dan Ibrani. Mungkin Ibu Mensi mau membuka atau Ibu Rahayu, Ibu Kristina boleh duluan. Silakan. Baik Bu, Ya, saya coba dulu ya Bu ya. ya, Di baik. sini dalam renungan kita dapati ketika kita baca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 18 sampai dengan 19, di sini dikatakan maksudnya Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Tapi dia melakukan satu kesalahan besar, yaitu bersekutu dengan Ahab, raja Israel yang jahat. Meskipun Nabi Mika sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa peperangan itu akan berakhir dengan kekalahan. Tapi Ahab tetap mengeraskan hati, akibatnya Ahab mati dalam peperangan, sedangkan Yosafat diselamatkan oleh karunia Tuhan. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah sebagai orang percaya harus berhati-hati ketika memilih teman, rekan, dan persekutuan. Niat yang baik tidak cukup jika kita mengabaikan suara Tuhan. Jadi ketika kita saat itu ada sesuatu di dalam inian kita harus tanya dulu Tuhan ini benar nggak sih kata mereka gitu. Artinya tetap libatkan Tuhan, jangan kita percaya begitu saja atau kita mengandalkan diri sendiri. Karena niat yang baik itu nggak cukup ketika kita mengabaikan suara Tuhan. Ketika kita bertanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan suara pada hati kita, jangan dikerjakan atau iya gitu. Jadi tetap kita harus tanya Tuhan dulu sebelum kita menjalankan sesuatu. Karena semua itu dari Tuhan datangnya untuk kebenaran kita ya. Karena hubungan kita dengan Tuhan akan memberikan kita jalan yang baik. Nah di sini setelah Yosafat mati, tapi akhirnya maksudnya Yosafat tuh dia menerima teguran Tuhan dan dia tadi seperti Ibu Joy bilang dia berbalik untuk berbuat baik ya.
di sini pun juga sama dengan kita. Ketika kita berlaku salah saat itu, kita ketika ditegur Tuhan kita harus mau dan langsung beralih, langsung cepat-cepat ya, maksudnya artinya kembali ke jalan Tuhan. Jadi dengan begini kita akan diberikan jalan yang benar. Jadi kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya menegur saja, tapi juga memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat yang baik ketika saat itu kita berbuat yang tidak baik ya. Jadi Tuhan tuh mau apa yang ada di dalam kehidupan kita harus bertanya sama Tuhan dulu. Jangan percaya dengan omongan orang atau dengan teman kita, walaupun teman sendiri ya. Nah, sedangkan di dalam Ibrani 1 itu, di sini menegaskan bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat dan lebih mulia daripada Musa. Ini benar. Sudah ada bukti ya bahwa dialah Tuhan. Dia bukan hanya Yesus Tuhan yang orang bilang nabi, tapi dia pun juga raja di atas segala raja. Artinya jika kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati seperti yang dikatakan dalam Ibrani 3:15 ya. Jadi artinya ketika saat itu kita ditegur Tuhan atau Tuhan ingatkan kita, ya itu kita harus benar-benar Tuhan tolong saya, dan kita langsung beralih kepada Tuhan. Karena di sini saat itu bangsa Israel tuh dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dia tuh nggak percaya. Maksudnya ketika Tuhan ingatkan dia, saat itu dia nggak percaya, bahkan dia menjadi keras kepala dan keras hati ya, tegar tengkuk ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus mau ditegur Tuhan. Dan yang ini yang kita dapat dari Ibrani itu, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk mengambil keputusan, dan apakah kita mau ditegur oleh firman Tuhan untuk berubah. Itu aja kali Bu Juli ya. Iya, terima kasih ya Bu ya untuk remaknya. Jadi tadi kita sudah sama-sama dengar ya Ibu-Ibu ya. Belajar bertanya kepada Tuhan ya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, dan kita tuh harus biasakan dulu untuk bertanya dan mendengarkan suara Tuhan ya. Tapi ya itulah ya, kita manusia ya. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari tuh kita mengabaikan suara Tuhan. Kita lebih cenderung mendengar suara manusia gitu ya. Nah, ya itu tadi ya, memang satu pembelajaran yang baik. Terima kasih Bu Kristina ya. Di sini eh, kita belajar untuk tidak mengabaikan suara Tuhan. Kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini sudah benar? Apakah ini kehendak-Mu? Apakah aku harus melakukannya? Gitu ya. Saya juga begitu ya, Ibu ya, belajar ya. Kadang-kadang nih pikiran otak kita ini loh, manusianya ini kan lebih kuat ya. Tapi semakin hari memang kayak dikasih peneguhan aja gitu ya. Artinya tanya sama Tuhan gitu ya. Terus itu memang harus benar-benar kita sering dengar dan teman-teman memperkatakan, itu semakin terimpartasi ya Ibu-Ibu ya. Jadi jangan asal dengar terus lupa, tapi kita terimpartasi sehingga itu mendarah daging dan itu menjadi satu dengan diri kita, bahwa di dalam setiap keputusan apapun di dalam diri kita ini jangan pernah terburu-buru ya, tapi kita biasakan untuk bertanya dan mendengar suara Tuhan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Kristina ya, yang terkait tadi tawarik tadi itu ya. Itu saya bilang, oh iya ya benar ya gitu. Luar biasa. Terima kasih. Silakan ibu-ibu lain. Adakah yang mau men-sharingkan, Bu Rayu? Oke, shalom. Makasih Bu Semat, makasih Bu Joli. Yang saya dapat di Ibrani 1 ayat 6 itu ya. Perikopnya anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ya. Kita pasti percaya kalau kita anak-anak Allah. Kita percaya hidup kita sudah diselamatkan. Tetapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari di dunia ini? Di ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya. Anak sulung itu yaitu Yesus Kristus. Kita menyembah Yesus, menyembah Bapa di surga. Karena Yesus tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan Yesus, Bapa Allah kita tidak bisa menyembah. Hanya kita anak Allah yang bisa menyembah. Malaikat saja tidak bisa. Kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan.
di mana saya belajar juga ya. Terkadang saya menyalahkan diri saya, terkadang saya merasa tidak berguna, tapi Tuhan menyadarkan, jika aku tidak berguna, jika aku menyalahkan diriku sendiri, jadi Tuhan bodoh toh, Tuhan salah toh menciptakan saya. Tapi saat saya membaca ini, Tuhan mengingatkan saya, iya, aku adalah penyembah Tuhan, aku adalah biji mata Tuhan, hidupku berharga di mata Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata, kamu berharga di mataku, di mana saya pernah dengar. Jadi saat ada masalah apa yang di depan kita, janganlah menyalahkan diri kita, terutama untuk menyalahkan Tuhan ya, itu sangat dosa. Di dalam kemarin saya mendengar suatu kesaksian yang sangat menyesatkan ya, dalam arti siapa yang percaya Yesus selamat, ya benar, siapa yang percaya Yesus itu selamat, tetapi ada tanda petik, dia selamat jika dia percaya Yesus lalu bunuh diri. Karena dalam firman Tuhan kan, kalau kita menjatuhkan diri kita, melukai diri kita, itu sama saja kita binasa. Dalam arti hidup kita adalah bait Tuhan. Bukan hidup kita itu biasa-biasa saja. Hidup ini adalah bait kudus, bait Tuhan. Karena dalam firman Tuhan kita adalah, tubuh kita adalah bait Allah. Di mana orang-orang Kristen saat dilarang merokok, dilarang minum, dilarang apalah yang merusak tubuh itu, mereka kan tanya di mana ayatnya? Karena tidak ada ayat untuk melarang orang itu merokok, melarang itu minum, tidak. Tetapi bagaimana kita menguduskan tubuh kita ini adalah bait Allah, gereja Tuhan. Karena gereja tidak memandang empat tembok ya, tetapi gereja memandang diri kita, bagaimana kita harus menguduskan tubuh ini ya dari roh-roh yang lawan kita, roh-roh penguasa di udara yang tidak bisa kita lihat melalui pikiran, mata, mulut kita. Terkadang kita senonoh berbicara sesuatu yang kadang mengutuki anak, kadang mengutuki diri sendiri. Itu suatu kebodohan, suatu yang merusak keselamatan. Mereka merasa keselamatan itu sudah aku dapatkan, percaya Yesus. Iya, sudah didapatkan. Tapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Cara untuk memberitakan Injil kebenaran firman itu. Dan yang saya dapat lagi di pasal 2, Ibrani pasal 2 ayat 4 itu, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikan yang menurut kehendak ya. Saat kita menyaksikan, kita bicara, orang-orang pasti minta bukti ya. Mana kamu bicara bukti ya? Ya, saat kita bicara belum ada bukti, tetapi kehidupan kita, apa yang saat saya dan suami saya belajar untuk bukan membuktikan dengan cara kekuatan, kehebatan saya, tidak. Tetapi karena kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, otoritas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, tanda-tanda dan mujizat dan karunia itu akan mengikuti kita. Di mana kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Seperti seorang istri menginginkan mempelai berkecumbuan. Itu akan Tuhan perlihatkan kemuliaan. Wajah kita akan bersinar, wajah kita akan bersuka cita. Tidak seperti orang yang bermasalah. Ya memang kita bermasalah, tetapi masalah itu tidak dicerminkan melalui wajah kita. Wajah kita tidak mencerminkan masalah ada di dalam hidup kita, tetapi kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita mencerminkan sinar yang Tuhan berikan. Kesaksian itu berdampak bagi orang lain. Oh iya, itu orang diberkati Tuhan. Oh iya, itu kuasa setiap perkataan yang diucapkan itu terjadi. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Walaupun itu 1 bulan, 1 minggu. Tetapi saat kita menyaksikan dan perkataan itu diingat oleh orang itu dan terjadi, kita akan dicari orang itu. Karena melalui apa? Mujizat dan tanda-tanda itu menyertai kita, dan kesaksian-kesaksian kita itu kita pertanggungjawabkan, dan itu terjadi atas hidup kita, dan hidup kita berdampak bagi orang di sekitar kita, dan kita melihat orang itu melihat keselamatan Yesus yang ada di diri kita.
Bagaimana kita tidak menuruti dunia-dunia ini. Orang menuruti pertolongan, mencari pertolongan orang-orang lain di sebelah kanan kiri, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Sesuai track Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jika itu kita ikuti, kita taat, kita setia, itu akan mengikuti kita, yaitu karunia, mujizat, tanda-tanda yang ilahi itu akan mengikuti kita. Dan orang-orang yang mendengarkan itu, iya ya, Tuhan ada di hidup ini. Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup. Jadi orang-orang melihat postur tubuh kita, melihat ucapan kita, melihat tingkah laku kita, itu mencerminkan Yesus tinggal dalam hidup kita. Kita adalah bait Tuhan, kita adalah gereja-gereja Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Joli. Ya, setelah Ibu Rahayu, terima kasih ya. Jadi memang kita ini, Ibu, jangan hanya mengakui Yesus itu dengan perkataan tadi ya lagunya mengikuti Yesus keputusanku. Menggaungkannya itu memang ringan ya. Tetapi tunjukkanlah ya bahwa mengikuti Yesus keputusanku ya. Membaca firman setiap hari gitu ya. Jangan hanya perkataan tetapi kita tunjukkan melalui kehidupan dan perilaku kita. Tadi kan Bu Rahayu sudah uraikan panjang lebar ya. Saya mau mengatakan bahwa kita ini adalah representasi Kristus. Ya, representasinya itu tercermin melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita gitu ya. Dan itu semua pada akhirnya memang Tuhan itu akan memperlengkapi ya tadi itu ya, memperlengkapi kita dengan kuasanya ya. Kuasa itu kan banyak ya, mukjizat terjadi, mukjizat itu juga banyak, kesembuhan, kelepasan dan banyak lagi ya. Jadi itu tadi ya apa namanya, kita sama-sama pegang firman, menghidupi firman itu agar kita ini keluar itu menjadi representasi Kristus, berdampak dan menjadi terang ya, sehingga kita ini membawa kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Rahayu ya, luar biasa. Silakan ibu-ibu yang lain. Ada lagi kah yang mau memberi rema? Bu Sinta mau kasih rema kah? Atau Bu Har mungkin mau kasih rema atau mungkin kesaksian? Silahkan. Atau Bu Leni, ada yang mau coba? Ya, kalau tidak ada, saya kasih ke Bu Dede seperti biasa yang paling akhir. Silakan Bu Dede. Itu ada Kak Ida, biasanya Kak Ida. Kaida, apakah ada Kaida? Aku nyimak, Kak. Oh, 5, Bu. Udahlah, Bu Dede. Oke. Oke, tadi saya dapat berkat juga sih dari ibu-ibu yang sharing ya, luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat dari 2 Tawarin 18 ayat 19 ini persekutuan, persekongkolan ya itu apapun bahasanya antara dua besan Raja Yehuda dengan Raja Israel yang tadi Bu Joli juga sempat share. Terus yang luar biasanya di sini ada juga unsur ketakutan ya, namanya juga raja manusia biasa. Sampai akhirnya membuat satu sistem penyamaran. Dikira dengan menyamar dia akan lepas dari hukuman Tuhan. Ternyata ada aja gitu ya, apa sih namanya ketika si orang ini melesatkan panahnya asal sembarangan dan tiba-tiba panah itu seperti punya mata, dia menusuk benar-benar pas kena sasaran gitu ya. Karena kan memang tujuan dari si musuh ini hanya untuk menyerang satu raja gitu, bukan dua raja gitu. Hanya apa namanya, dia berusaha menghindar, tapi memang hukuman Tuhan itu pasti kena. Jadi dimanapun apapun kondisinya pasti kena gitu. Tuhan kalau udah berfirman pasti kena gitu. Jadi yang luar biasa kadang-kadang trik ini suka kita pakai gitu ya. Yuk kita nanti beraliansi gini-gini-gini, nanti saya akan begini-begini. Pada dasarnya kecenderungan manusia adalah manusia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, kemudian memakai cara untuk akhirnya berkompromi dengan orang lain dan orang lain itu jadi tameng. Tapi tetap dia menyembunyikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri. Jujur atau tidak jujur, kenyataannya memang begitu. Manusia ingin menyelamatkan diri sendiri karena apa sih? Ya, masing-masing ingin supaya kepentingannya yang diutamakan. Makanya ketika
Yosafat bilang, ada kan nabi di sini? Ada sih sebenarnya, tapi dia tuh kalau ngomong tuh selalu yang nggak benar gitu, selalu yang jelek-jelek tentang saya. Kenapa dia harus beranggapan begitu gitu? Karena kan memang dia udah punya gap antara dia dengan nabi itu sendiri, antara dia dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini jadi teguran buat kita semua. Apakah kita juga punya gap antara diri sendiri, pengertian diri sendiri dengan kebenaran yang memang kita baca setiap hari lewat firman Tuhan gitu. Kalau memang kita masih punya gap, mau kebenaran sehalus apapun, itu kebenaran itu akan mental. Jadi itu ini tuh diingatkan karena kenapa harus ada ayat ini? Diingatkan ke kita semua, apakah kita juga masih punya gap terhadap pikiran kita dari kebenaran yang kita baca setiap hari. Kemudian yang kedua, Yosafat kan sempat ditegur gitu kan. Ketika Yosafat ditegur, eh, mungkin kalau dibilang dah saya mah nggak ini, dah saya mah ikut-ikutan, dah saya mah, dan seterusnya. Nah ini tuh sebenarnya satu alasan juga. Kadang-kadang ketika kita menerima teguran, siapa dulu yang negur kita gitu. Kalau misalnya yang negur kita yang lebih atas dari kita, oke lah meskipun hati kadang-kadang masih ngedumel. Tapi Yosafat yang luar biasa ketika dia ditegur, dia akhirnya ya udah memang saya salah gitu. Cuma itu nggak langsung. Akhirnya dari tindakan dia mulai kembali menata dirinya kembali, kemudian dia mengusulkan untuk mengangkat Lewi untuk membuat satu keputusan tentang hukum karena dia sadar dia sebagai manusia biasa dia butuh orang-orang yang support dia untuk bisa menegakkan hukum kembali. Jadi ini yang harus kita waspadai juga. Kalau memang kita ditegur, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita back to Bible atau hati kita tetap gegermet gitu? Kalau bahasa Indonesianya apa ya, kalau bahasa Sundanya gegermet, jadi intinya kita tuh masih tutup udah ini mah dan sebagainya, pokoknya mengeluh, kemudian akhirnya tidak terima dengan segala macam teguran. Nah kalau misalnya kita lihat di sini ada hal yang memang Tuhan ingin tunjukkan ke kita. Jadi kembali Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua siapa kita sebenarnya dari dua peristiwa ini, dari sikap dari sikap Yosafat dan dari sikap Ahab. Kedua hal ini, apakah kita masih ada di posisi itu? Jadi kalau misalnya Yosafat ketika ditegur, meskipun mungkin tidak langsung ini, tapi dia tetap merespon dan akhirnya dia kembali kebenaran kepada kebenaran. Tapi kalau Ahab ketika dia diberikan yang benernya tuh begini, dia menolak gitu kan. Ini dua sisi yang pastinya ada di dalam setiap kita. Kemudian korelasinya dengan Ibrani 1-3. Tadi Bu Ayu juga sempat bagiin tentang Ibrani 1-3. Ini adalah tentang bagaimana Yesus yang adalah Tuhan. Dia memang sang pembangun. Karena disebutkan juga di sini. Ia berbicara pada saat dulu, Tuhan tuh berbicara melalui nabi. Tapi pada saat sekarang, Tuhan tuh berbicara melalui perantara anak-anaknya. Dan bahkan anaknya ini itu jauh lebih berharga daripada malaikat. Malaikat itu hanya melayani. Sementara anak-anaknya ini adalah orang-orang yang didudukan di sebelah kanan Tuhan gitu. Yang memiliki sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan para malaikatnya. Padahal malaikat itu nggak pernah berdosa. Malaikat itu sebagai pelayan Tuhan. Jadi di sini disebutkan kalau Kristus lebih mulia, dia juga ingin kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan bukan karena perbuatan kita, tapi yang dimuliakan karena kebenaran Tuhan melekat dalam kita dan karena Kristus ada di dalam kita. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Allah itulah yang membangun hidup kita, Allah yang dimuliakan di dalam kita, pastinya kita akan mengatakan dia lebih tinggi dan aku lebih berkurang. Dia harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Intinya, kalau misalnya di ayat ke-19 dari Ibrani 3, demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kalau kita percaya bahwa Allah lah yang membangun hidup saya, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan kita punya iman di dalam Kristus. Karena Kristus adalah sumber keteguhan kita dan dia adalah sumber kebanggaan kita. Dia juga adalah sumber pengharapan kita ketika kita tahu Yesus setia dan kita juga akan selalu setia. Yesus itu tetap setia. Mungkin kita suka nolak firman Tuhan tanpa kita sadari, tapi Yesus tetap setia. Jadi intinya yang Tuhan mau ada di dalam hati kita tuh sama seperti halnya yang dilihat dalam diri Yosafat. Ketika teguran itu datang ke kita, yuk kita responi dengan segera. Kita nggak usah banyak berdalih,
Karena yang Tuhan mau adalah respon iman yang benar, supaya kita akhirnya bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kita. Dan siapakah yang telah sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Taat itu memang sebenarnya perbuatan kita gitu, usaha kita. Eh, tapi lebih kalau misalnya kita memberikan hati kita kepada Tuhan, maka ketaatan itu akan mengalir dengan sendirinya. Yang diutamakan di sini adalah unsur hati. Siapapun kita bukan raja, kita manusia biasa. Kita juga bukan orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kita sama-sama manusia biasa. Tapi ketika kita memberikan hati, maka unsur ketaatan itu akan mengalir. Itu saja dari saya. Thank you, Bu Joli. Baik, terima kasih Ibu ya. Ingat ya Ibu-ibu ya, yang terutama di hadapan Tuhan itu adalah hati siapapun kita gitu ya. Entah itu raja, entah siapapun itu, bukan lebih hebat, bukan lebih tinggi. Kita semua ini sama di hadapan Tuhan ya. Dan tadi tuh saya catat nih respon iman yang benar ya. Baik Ibu-ibu, kita sudahi, kita pungkasi pembacaan firman ini. Setiap hari kita terus mendapatkan rema, tiap hari kita diperbaharui ya hatinya ya, imannya siang ya, kalau pembacaan siang, malam ya, ibu-ibu juga ada komsel, ada persekutuan dan semuanya ya. Setiap hari kita harus benar-benar mengisi manusia roh kita ya, supaya ini tadi kayak gini nih, setiap hari kita diimpartasikan dengan hal-hal yang luar biasa ya. Ya, hati, jaga hati, taat, respon yang benar ya. Jadi kata-kata positif ya yang terus kita kita dengar gitu ya. Karena kita ini kan mau menuju ke representasi Kristus ya, terang ya, berdampak seperti yang tadi Ibu Rahayu bilang. Terima kasih Ibu Dede. Silakan Bu Ati untuk doa tutup. Baik, baik. Maka ibu-ibu kita berdoa untuk menutup pertemuan Zoom kita malam ini. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Waktu yang sungguh indah bagi kami Tuhan untuk ada di Zoom ini, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk kami mendapatkan rema dari firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat roh kami juga menyala-nyala setiap kali kami merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur sungguh Tuhan bahwa dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau, segala sesuatunya Tuhan akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan mengingatkan kami untuk senantiasa bertanya sebelum kami melakukan apapun, sebelum kami bertindak Tuhan, sehingga tindakan kami tidak terburu-buru, melainkan kami mengedepankan Engkau Tuhan, mengutamakan Engkau. Terima kasih sehingga kami juga dapat berespon dengan benar seturut kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kami juga Tuhan diingatkan untuk tidak mengabaikan suara-Mu Tuhan. Dan kami tidak juga mengandalkan manusia, tetapi kami tahu bahwa kekuatan, kuasa itu adalah dari Engkau, sebab Engkau adalah segala sumber yang kami perlukan. Sehingga Tuhan, kami menghidupi firman ini tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman. Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih bahwa kami dididik, ditegur dengan firman-Mu untuk kami tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan Engkau Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau yang bertambah-tambah di dalam kami dan kami yang berkurang-kurang. Biarlah kami senantiasa rendah hati Tuhan, selalu surrender, selalu Tuhan datang kepadamu, selalu bertanya apapun keadaannya, kami selalu bertanya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kami juga memberikan hati kami kepada Engkau Tuhan, sehingga ketaatan itu akan sendirinya mengalir. Tuhan, malam hari ini
Engkau yang melawat kami, Engkau melawat ibu-ibu yang ada di Zoom ini. Tuhan, Ibu Rahayu, Ibu Leni, Ibu Ance, Ibu Kristina, Ibu Dede, Ibu Eti Sutiati, Ibu Haryanti, Ibu Harmoni, Ibu Ida, dan Ibu Doria, Ibu Menci, Ibu Saryana, Ibu Sinta, Ibu Gabriel, dan hamba-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan, kami bersuka cita, kami Tuhan mendapatkan firman-Mu, mendapatkan rema Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami adalah menghidupi firman-Mu. Tuhan, biarlah kami senantiasa satu sama lain menguatkan, biarlah satu sama lain juga membagikan rema dan kami diimpartasikan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya, kami serahkan roh, tubuh, jiwa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami akan beristirahat tidur, dan kami tahu bahwa kami aman di dalam tangan-Mu, dalam pelukan-Mu Bapa. Dan kami bangun di pagi hari dengan kekuatan yang baru, dengan menghadapi hari dengan penuh sukacita, melihat hari-hari kami adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang indah karena kami memegang firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berkati Ibu Joli, Tuhan, terima kasih yang selalu memimpin kami, memimpin Zoom ini, beri kekuatan juga keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima